Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama melihat serta menyimak suatu keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik di mana teman-teman para apologet Kristen akan berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana pembahasan mereka kali ini lagi-lagi pastinya akan membahas tentang iman Kristen, ya karena memang Ustadz Suma ini dan kawan-kawannya memang hanya doyan dan tertarik untuk membahas iman kekristenan, karena kalau membahas tentang iman mereka pasti akan kelebakan, mereka akan pasti kepanasan, bahkan mereka pasti akan menghindar, bahkan juga framing untuk kembali lagi membahas tentang iman kekristenan. Dan kita akan melihat bagaimana teman-teman dari para apologet Kristen ini akan meluruskan segala sesuatu yang disalahpahami, bahkan segala sesuatu yang diusik, dan segala sesuatu yang keliru, bahkan juga yang yang selalu saja diusik-usik oleh Ustadz Suma dan kawan-kawan seperti itu. Karena ya pastinya kita sendiri akan merasa risih ketika iman kita, ketika ajaran kita seperti itu diusik-usik oleh orang lain guna untuk hanya mencari sesuatu seperti itu ya. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Mau di ini kok. Lagi Zuma udah live, udah di setting kayak Bu Uti tadi. Kelihatannya sih sudah. Oke, berarti sudah dimulai, bisa dimulai. Uni, silakan Uni. Aduh, jangan dulu nih lagi di dikit. Ya. Yeah, I'm ready. Oke, sudah live, silakan Uni. Oke, udah? Udah. Udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sorry. Itu kok nggak ada tempat saya. Oh ya. Ya udah. Oke. Oke, tenangkan jiwa kita semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah yang ada di rumah, yang ada di channelnya Bang Tri, Bang Zulkifli M. Abbas, dan juga yang ada di channelnya Tante Uti. Selamat pagi. Di pagi yang ceria kali ini kita akan menyaksikan debat antara Bang Zulkifli M. Abbas dengan Bu Uti Watimena. Tapi saya mau iklan dulu. Agar Anda yang di rumah tidak sakit kepala dan pusing, maka jangan lupa pesan jamu kepada saya. Iklan ya, daripada kita tegang-tegang kali. Baik, Bang Tri, yang ada di live komennya Bang Tri, selamat menyaksikan debat ini. Semoga mendapatkan ilmu dari apa yang didiskusikan oleh Bang Zuma, guru kita, Bang Zulkifli M. Abbas, dengan Profesor Uti Watimena, profesornya swasta, Tante Uti. Silakan di say hello dulu, mungkin dari Tante Uti. Mungkin halo Tante Uti, selamat pagi. Disapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Pagi. Nah, di sebelah kanan kita ada Kristolog handle kita, yaitu Bang Zulkifli M. Abbas, yang sebenarnya beliau ini tuh banyak kerjaan, tapi demi Tante Uti yang tadi ke saya WA untuk diskusi dengan Bang Zuma, akhirnya beliau meluangkan waktu ya setidaknya sekitar 1 jaman lah untuk kita semua. Bang Zulkifli M. Abbas, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Richard. Wah, suaranya walaupun ada urusan yang akan dikerjakan tetap semangat. Bang Zulkifli M. Abbas ini selalu semangat, sama seperti Tante Uti yang juga semangat. Baik, Tante Uti,
Udah mandi pagi ya, Tante Uti ya? Udah, baru Tante mandi. Uti udah mandi. Cepet-cepet ya, biar segar. Oke, Ikhwan Fillah, biar waktunya nggak buang-buangnya. Saya sebenarnya kalau ini tuh banyak mau bicaranya, tapi ya udah, biar waktunya tidak terbuang. Hari ini kita akan mengangkat tema diskusi antara Bang Zulkifli M. Abbas dengan Tante Uti. Temanya adalah siapakah Yesus menurut Yesus. Nah, kita punya waktu sekitar 1 jaman kurang lebih, mungkin nanti dikondisikan ya. 5 menit seperti biasa diskusi kita di Jarah Mu'alaf seperti itu, di Zoom biasa seperti itu, menggunakan waktu 5 menit. Nah, untuk kali ini karena Tante Uti yang menantang Bang Zulkifli M. Abbas melalui saya, dan insya Allah semoga menjadi pembelajaran buat kita, maka saya rasa Tante Uti yang harus opening statement di awal, kemudian baru nanti ditanggapi Bang Zuma. Bagaimana Tante Uti? Setuju? Ya, boleh, ya. Oke. Boleh. Baik, Ikhwan Fillah yang ada di rumah, yang dirahmati Allah, yang dicintai oleh Allah, semoga kita semua selalu dijaga akidah kita, ditetapkan Allah sebagai orang-orang yang tidak mati dalam keadaan kafir. Baik, Tante Uti Watimena, silahkan opening statement, gunakan waktu Anda 5 menit mulai dari sekarang. Ya, terima kasih Bapak Juma. Sudah, ya terima kasih Bapak Juma untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk mengutarakan unek-unek saya mengenai semua pendapat-pendapat, asumsi-asumsi dari Bapak Juma gitu. Saya selama ini kan memonitor semua perkataan-perkataan dari Bapak Juma, dan sebagai orang Kristen, kami yang orang dalam ini sendiri melihat bahwa orang luar itu sepertinya sok tahu dengan rumah tangga orang dalam gitu. Tetapi yang perlu Pak Juma ketahui adalah dimanapun atau siapapun orang luar itu, dia tidak akan pernah tahu urusan rumah tangga orang di dalam rumah tangga sendiri, rumah tangga orang lain gitu. Walaupun dia merasa sepertinya dia tahu 100%, bahkan sampai sekulit-kulitnya, itu kan cuma halusinasi gitu loh. Sepertinya Pak Juma merasa sangat-sangat luar biasa, merasa tahu banget gitu tentang kekristenan. Tetapi tadi pagi saya mengikuti debatnya Pak Juma dengan Pak Rudi Yohanes, saya mengikuti, lalu Pak Juma mengatakan siapakah Yesus menurut Yesus gitu loh. Lalu saya melihat bahwa Pak Juma sebetulnya hanya mengambil-ngambil ayat. Semua ayat-ayat selama ini yang saya pelajari dari Pak Juma cuma mencomot-comot ayat. Cuma satu hal yang perlu Pak Juma ketahui adalah Alkitab itu tidak bisa Bapak Juma perlakukan seperti Al-Quran. Karena Al-Quran itu dia berdiri sendiri, karena ayat-ayatnya itu tidak dilatar belakangi satu konteks. Tidak ada konteksnya, tidak ada sejarahnya, tidak ada apa-apa, karena Al-Quran kan hanya perkataan, nasihat-nasihat, lalu dituangkan di dalam buku. Tetapi di dalam Alkitab itu berbeda bagai 1100% gitu. Kenapa? Karena Alkitab itu kontekstual. Di dalam pelajaran teologi juga ada yang namanya hermeneutik. Hermeneutik itu tidak bisa tidak dipelajari oleh semua orang Kristen. Karena itu adalah itu aturan yang betul dalam memahami isi Alkitab. Bapak harus tahu 100% tahu dulu konteks ayat yang Bapak comot-comot itu ya. Yang saya lihat selama ini Pak Zulkifli cuma comot-comot gitu loh. Comot-comot ayat digabung-gabungkan, berhalusinasi, berbangga hati dan bersenang-senang, bahkan tertawa-tawa gitu loh. Tertawa-tawa mengatakan saya lebih hebat daripada pendeta-pendeta yang belajar sampai mau menghabiskan uang banyak-banyak itu. Pendeta-pendeta lebih hebat gitu dari seluruh umat Kristen di dunia ini gitu loh. Bahkan para rasul pun Bapak lebih hebat dari para rasul gitu. Nah, disinilah yang saya mau kasih tahu, Pak. Ayat Alkitab itu tidak bisa diambil comot-comot. Bapak salah. Ya, aturan membaca aja Bapak sudah salah. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas apa yang Bapak perbincangkan dengan Pak Rudi tadi. Siapakah Yesus menurut Yesus gitu. Nah, kalau pakai ayat-ayat, comot-comot ayat, ya seperti inilah ya yang terjadi dengan Pak Zulkifli. Ya, tadi Pak Rudi mengatakan
bukti bahwa Yesus adalah Tuhan adalah Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini yang mau saya utarakan kepada Bapak Zulkifli. Ya kan, saya mau utarakan kepada Pak Zulkifli, inilah topiknya. Apa arti aku dan Bapa adalah satu menurut pemahaman Kristen dan menurut pemahaman dari Bapak Zulkifli gitu. Ya, itu aja. Oke, selesai waktunya di reset. Oke. Ya. Ini maksudnya Baik, Ikhwan Fillah. Saya belum tahu aturannya, bagaimana tolong aturannya? Seperti ini aja, 5 menit Tante Uti opening statement, kemudian Bang Zumanya juga 5 menit opening statement, kemudian setelah itu nanti baru ada sesi tanya jawab, kemudian sanggah menyanggah dan segala macam. Tergantung situasi kondisi di tengah debat itu Tante Uti dan Bang Zuma lah. Ya. Baik, Tante Uti clear ya. Baik, Ikhwan Fillah, itu tadi sepenggal curhatan Tante Uti tentang kegelisahan dia, tentang adanya Bang Zulkifli M. Abbas ini, yang ternyata mengetahui ayat-ayat di dalam Bible, dan saya rasa tidak perlu aneh aja ya, karena kita bisa baca gitu kan, ada tulisan bahasa Indonesianya, ada bahasa Padangnya, ada bahasa Jawanya, Bible jadi gampang dibaca gitu. Jadi kalau kita baca itu kayaknya kita bertanya kembali atau bahkan mengetahui, saya rasa tidak aneh. Tapi ya sudahlah, itu adalah curhatan Tante Uti, kita menerima itu, dan Bang Zulkifli M. Abbas alhamdulillah punya waktu untuk menjawab apa yang digelisahkan oleh Tante Uti ini. Tentunya pasti ya Bang Zulkifli M. Abbas silahkan menanggapi opening statement juga selama 5 menit, dan seiring waktu berjalan kami persilakan kepada Bang Zulkifli M. Abbas untuk opening statement 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Uti. Mudah-mudahan Bu Uti dalam keadaan sehat walafiat. Jadi gini, ketika Ibu ingin mencoba untuk mengkaji ulang hasil diskusi saya dengan Bang Rudi, ya saya sih berharapnya yang dikaji itu adalah pernyataan Bang Rudi bahwa Yesus itu tidak mati di salib. Ya, mana tahu besok-besok ada waktu untuk mengkaji ini, karena untuk meluruskan ini saya rasa perlu kekuatan yang dahsyat untuk kemudian mengatakan hal yang tidak berkesesuaian dengan apa yang tertulis di dalam kitab sucinya Bu Uti. Kemudian tema kita ini adalah sesuai dengan pilihan Ibu, siapa Yesus menurut Yesus. Kemudian Ibu mengacu kepada dalil aku dan Bapa adalah satu, lalu kemudian pijakannya adalah ilmu hermeneutika. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan tentang hermeneutika ini adalah berasal dari bahasa Yunani. Kata ini diambil dari nama seorang sosok dewa, ya, Hermes, di mana dewa Hermes ini di dalam mitologi Yunani adalah dewa yang bertugas untuk mewartakan berita dari para dewa-dewa yang lebih tinggi jabatannya kepada manusia. Jadi ilmu hermeneutika itu biasa disebut dengan exegesis ya, kalau nggak salah ya. Di mana ilmu ini adalah suatu usaha untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan menerjemahkan teks-teks yang ada di dalam kitab sucinya orang Kristen. Nah, kembali dari definisi itu kemudian, ketika kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan menurut dirinya, maka itu sangat bertentangan dengan apa yang termuat di dalam kandungan kalimat-kalimat Yesus kepada Bani Israel ketika dia menjadi guru. Ibu Uti mengatakan ilmu kekristenan itu pengetahuan tentang gospel. Yang tahu itu adalah kami orang Kristen. Orang luar itu tidak tahu. Nah, apa pijakannya? Yaitu tadi, hermeneutika itu. Bagaimana kemudian upaya-upaya untuk mendefinisikan, mengartikan, memaknai sebuah kata atau kalimat yang mana ujung-ujungnya menginginkan Yesus itu duduk sebagai sang pencipta. Jadi kita fokus saja kepada pengajaran Yesus. Jadi ketika kita membahas siapa Yesus menurut Yesus, berarti kita harus mengenyampingkan dalil-dalil mimbar gereja, dalil-dalil pendeta, dalil-dalil misionaris yang menginginkan manusia menyembah kepada Yesus. Tetapi mengacu kepada apa yang kemudian yang diwartakan. Ya, diwartakan oleh penulis kitab yang setelah di kanon menceritakan siapa Yesus itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya Ibu Uti mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, karena dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini yang harus dipahami lebih dalam, satu dalam arti kata apa gitu.
Satu dalam arti kata. Apakah satu dalam arti kata wujud, dalam arti kata kuasa, atau dalam arti kata misi pengajaran? Misi ajaran Yesus yang dibawa kepada Bani Israel itu yang menyatu dengan Allah. Dalam arti kata, Yesus tidak menyampaikan sesuatu yang menyimpang dari apa yang diamanahkan oleh Bapaknya untuk ia sampaikan. Meski pada pijakannya selalu membawa-bawa Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Semalam saya sudah menjabarkan ini. Yesus itu memang betul, dia berasal dari firman. Tapi dia bukan firman. Kita bisa buktikan, apakah betul Yesus itu adalah firman? Bukan. Yesus itu bukan firman, tetapi Yesus itu adalah perkataan Tuhan yang kemudian membuat Maria hamil, terciptalah anak bernama Yesus. Matius 4 ayat 10, 7 ayat 21 sampai ayat 23, Matius 19 ayat 16, lalu kemudian Markus 12 dan seterusnya, kemudian Lukas 4 ayat 8, Yohanes 12 ayat 49, 12 ayat 50, 17 ayat 3 dan seterusnya. 4 kitab yang sudah dikanon ini membuktikan secara jelas bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu menurut pengakuan Yesus, bukan menurut pengakuan Zulkifli. Karena untuk membahas gospel, membahas Yesus harus berdasar kepada gospel. Terkecuali kalau pembahasannya tentang Yesus dalam perspektif umat Islam dengan umat Islam. Kalau dalam Al-Quran, seirama dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Ini Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah untuk kalian. Kalian siapa? Bani Israel. Saya kira begitu, Ibu Uti fokus untuk menjabarkan kepada kita yang ada di sini, siapa Yesus menurut Yesus. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Zulkifli. Sekali lagi Bapak Zulkifli, makasih kami. Bang Tri, tolong dimatikan dulu itunya Bang Tri. Langsung dimatikan saja di silent. Oke, bentar ya Tante Uti, sabar ya sayang. Oke, mudah-mudahan Tante Uti paham apa yang coba dipertanyakan kembali oleh Bang Zulkifli M. Abbas atau diminta ya, kita fokus kepada topik siapa Yesus menurut Yesus agar jangan melebar kemana-mana, biar juga dapat ya poin dari diskusi kali ini, jadi nggak debat kusir gitu ya Tante cantik sayangku, darling. Ya, Rifa, DE. Ya, kapan kita ketemuan Tante Uti? Oke, masih tersisa waktu 1 menit. Baik, silakan Tante Uti ditanggapi. Kita riset waktunya, Bang Tri. 1 menit Tante bukan Uti, karena Bang Zoom. Waktu Uti untuk bertanya atau gimana, Uni? Oke. Waktu untuk bertanya, oke, menjawab. Kalau menjawab memang 1 menit cukup. 5 menit. 5 menit, berarti menjawab dulu. Bertanya atau jangan 5 aja. menit. 5 menit bertanya itu maksudnya, paling 1 menit. Ya, jadi Tante Uti manfaatkan aja waktu yang 5 menit ini kalau menurut saya menjawab, kemudian nanti di akhirnya diberikan pertanyaan aja sama Bang Luma, gimana? Ya, saya jadi menjawab. nggak dipisah aja waktunya. Oke, Saya baik. menjawab dan 5 menit ya. berarti ya Bang Tri? 5 menit berarti Bang Tri. Baik, nanti dimanfaatkan waktunya untuk bertanya sekalian, jadi nggak usah dibagi-bagi lagi waktu untuk bertanya. Silakan Tante Uti ditanggapi. Ya, terima kasih Bapak Juma. Nah, ini sekali lagi saya berkata kepada Bapak Juma, Bapak tidak tahu itu loh, tidak tahu. Alkitab itu saya mau kasih tahu, Alkitab itu satu paket, Pak. Jadi Bapak bisa tahu arti isi kandungannya itu kalau Bapak sudah baca satu paket. Satu paketnya adalah ketika Elohim itu menciptakan langit dan bumi, itu ada perjalanan sejarahnya, di mana perjalanan sejarahnya itu terang benderang menunjukkan kepada umat manusia bahwa dia memilih bangsa Israel, bahwa dia menjadikan bangsa itu sebagai umat pilihannya untuk bekerja sama dengan dia, menyatakan kasih karya kemuliaannya gitu loh, menyatakan pembebasan, menyatakan pelepasan. Nah, dari situ, dari kitab perjanjian lama itu kita urut lagi sampai kitab perjanjian baru, dan kalau Bapak sudah baca semuanya, tahulah Bapak gitu loh, bahwa Elohim itu memang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan, menebus, dan membebaskan umatnya itu dari dosa-dosa mereka. Karena apa? Karena ketika dia menciptakan manusia itu, dosa semakin banyak. Allah kami itu digambarkan di dalam kitab kami itu adalah Allah yang pemurka, murkanya itu besar sekali, tetapi dia juga adalah
Allah yang kasih ya, Allah yang maha kasih. Di balik murkanya dia ada kasih, dan di dalam murkanya itu dia menghukum semua manusia yang berdosa, tetapi di balik itu dia maha kasih. Dan manusia yang berdosa itu tidak bisa lagi menyelamatkan diri mereka. Lalu dia, karena dia kasih, karena 100% kasihnya itu, makanya dia sendiri mengambil kutuk hukuman itu. Karena semua manusia sudah berdosa dan dia mengambil kutuk hukuman itu. Itu Pak, jadi perjalanan sejarahnya itu, satu paket itu harus Bapak ketahui. Isi rumah tangganya itu harus Bapak ketahui gitu loh. Yesus itu memang datang sebagai manusia, sudah ditulis di dalam Alkitab. Sudah dikasih tahu, bahkan sudah dikasih tahu dengan jelas gitu loh. Di dalam Yesaya 41 ayat 11, yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Dan cara penebusannya sudah dikasih tahu bahwa dia akan mati, dia akan digiring seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dan dia tidak akan membuka mulutnya, bahkan dia akan seperti penjahat-penjahat. Bahkan dia akan dibunuh, dia akan mati, dan dia akan naik lagi. Dan sudah dikasih tahu, Elohim sendiri yang menyatakan bahwa bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendiri, melainkan Elohim sendiri yang menyelamatkan umatnya, yang menebus umatnya dalam kasihnya. Semua dikasih tahu Pak. Di dalam kitab Torah itu yang Ketubim, Neviim itu bercerita tentang penebusan, disosialisasikan dalam sosialisasi bertahun-tahun. Penebusan itu dengan darah anak domba yang cacat, yang tidak cacat, yang bersih, yang tak bernoda. Itu melambangkan dia yang akan datang menjadi penebus. Dan itu terjadi dalam kurun waktu ribuan tahun. Lalu ketika dia datang menjadi manusia, semua orang yang membaca Alkitab itu sudah tahu gitu loh Pak, bahwa dialah itu yang telah dituliskan, yang sudah disosialisasi, yang sudah dinubuatkan. Ketika dia datang menjadi manusia, memang dia datang menjadi manusia. Aku datang bukan untuk melayani, tetapi bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak bergadang-gadang di situ. Yesus tidak pernah mengaku dia Tuhan. Dia tidak pernah mengaku dia Tuhan karena Yesus memang datang bukan untuk menjadi Tuhan. Dia datang untuk menjadi penebus dan juru selamat. Bahkan penebusan dan kejuruselamatannya itu disaksikan oleh ribuan mata orang. Dia mati, dia disalib. Bahkan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Jadi Bapak memang akan ketemukan perkataan-perkataan Yesus sebagai manusia, sebagai penebus dan juru selamat di Alkitab ini. Tanpa Bapak mau melihat latar belakang kedatangannya gitu loh. Ayat-ayat di dalam yang Bapak kasih itu semua ayat-ayat pernyataan Yesus sebagai penebus dan juru selamat gitu loh. Nah sekarang kita bahas satu-satu ya Pak ya. Saya bahas satu-satu. Nah, saya bertanya aja satu sama Bapak. Sekarang Bapak kasih tahu saya satu ayat yang menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu aja, satu atau tiga, dua ayat. Tadi terlalu banyak, jadi saya nggak tulis gitu loh. Ya, tadi yang saya lihat di dalam Matius 4 ayat 10, Matius 7 ayat 21. Terus apa lagi Pak? Markus. Ya, itu pertanyaan saya. Itu Pak. Nanti Bapak kasih tahu. Terima kasih waktunya. Oke, silakan Bang Zuma, itu sekaligus pertanyaan Tante Uti dengan penjabarannya. Yang saya dengar tadi poinnya adalah Tuhan dan Bani Israel bekerja sama. Kemudian ada lagi bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk menjadi Tuhan, melainkan untuk menjadi penebus. Sekilas itu yang bisa saya ambil garis besarnya dari pernyataan Tante Uti yang sangat panjang sekali. Baik, Bang Zulkifli M. Abbas, silakan dijawab. Kemudian juga nanti boleh disisipi dengan pertanyaan. Silakan Bang Zulkifli M. Abbas. Baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai ajaran teman-teman Kristen, kita tidak bisa lepas daripada kitabnya Bani Israel. Karena kitabnya Kristen itu bagian daripada perjanjian lama yang muatannya adalah cocokologi terhadap Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Nah, bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan jelas di dalam Yesaya 9 ayat 6. Di situ disebut Allah yang perkasa, El Gibor. Kemudian katakan di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat 3, di situ dikatakan El Elam atau Allah yang kekal. Lalu kemudian Kejadian 16 ayat 13, Tuhan itu maha melihat, El Roy. Lalu dikatakan di dalam Ulangan 26 ayat 19, Tuhan itu El Elyon atau paling tinggi, maha tinggi.
Lalu kemudian dikatakan Yesaya 1 ayat 24, Mazmur 46 ayat 7, di situ dikatakan Adonai Sebaot atau Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta semesta alam. Nah, di mana sisi Yesus bisa didudukkan di situ? Coba. Jadi itu sudah bukti bahwa Yesus itu mustahil dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena Yesus bukan pencipta alam semesta. Yesus tidak maha tinggi. Yesus tidak maha melihat. Yesus tidak maha kekal. Yesus tidak maha perkasa. Dan masih banyak lagi sifat-sifat Allah yang dinyatakan di dalam dirinya terhadap Bani Israel. Di dalam kitabnya Bani Israel. Nah, dalil-dalil inilah kemudian yang mencoba dicocok-cocokkan oleh penulis kitab kanonik, mendudukkan Yesus yang adalah manusia biasa sebagai Tuhan. Yahweh Elohim, Adonai Elohim, Kejadian 2 ayat 4, menunjukkan bahwa Adonai Elohim itu tidak merujuk kepada Yesus. Yesaya 43 ayat 10 ayat 11. Tidak ada Tuhan yang dibentuk baik sebelum maupun sesudah. Jadi ketika Allah itu disebut Yahweh Kodesh, Yahweh Shalom, Yahweh Elohim, Adonai Siketu atau Yahweh Rohi, terus kemudian As-Sabat, As-Sama, itu tidak akan mungkin pernah berubah menjadi sosok yang lemah. Nggak mungkin, mustahil itu. Ya, itu hanya kalau kita ingin mendudukkan Yesus untuk mencocok-cocokkan bahwa Sabat, Yahweh Sama, Adonai Rohi itu datang sebagai manusia. Jangankan Yesus, ini udah sering saya bilang, Tukul pun bisa. Tukul bisa menjadi Tuhan menggantikan Adonai Sabaoth, pencipta alam semesta. Jika kita menggunakan asumsi-asumsi belaka. Itu. Orang Kristen boleh ngaku Yesus itu adalah Adonai itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Bisa. Ya, orang Hindu juga bisa kalau kitabnya mereka disandingkan dengan kitabnya Bani Israel. Oh, yang diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel itu adalah Sang Buddha yang datang dalam rupa manusia. Orang Hindu juga bisa. Oh, Sang Maha Pencipta itu yang orang Israel sebut sebagai Adonai Ahad, itu adalah Krishna yang datang dalam rupa manusia. Diterangkan di dalam kitab kami seperti ini bisa. Sangat bisa. Kenapa tidak? Tapi apakah benar seperti itu? Tanya kepada sang pemilik kitab yang lebih pertama, yang mengetahui kitab secara original teks. Nah, kembali kepada Yesus. Setelah Yesus kita imani, baik Muslim maupun Kristen, dia itu adalah utusan Tuhan. Siapa kemudian Yesus menurut Yesus setelah dia ada di muka bumi? Yohanes 8 ayat 17 ayat 18. Aku dan Bapa adalah dua pribadi yang berbeda. Yohanes 17 ayat 3, Yesus tidak pernah menyebut dirinya Allah. Bahkan dia menyebut Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada yang lain. Jadi mau kayak mana lagi coba? Kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu asumsinya orang Kristen. Aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu apa? Nah, bagaimana dengan Allah di dalam Islam? Disebutlah Al-Muwassir, Al-Ghaffar, Al-Qahar, Al-Wahhab, Ar-Rasad, di mana semua itu adalah Maha Perkasa, Maha Pencipta, dan lain sebagainya. Sama ketika Allah memperkenalkan diri kepada Bani Israel. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan, Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku dan ku itu merujuk kepada dirinya, pribadinya Yesus, hakikatnya Yesus. Nah, kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, Adonai itu sendiri, berarti ku dan aku itu adalah esensi yang tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Benarkah demikian? Lalu mana Yahweh Elohim? Mana Yahweh Rohi? Mana Adonai Sama dan seterusnya? Terima kasih. Habis Pak. Oh ya, sorry saya ini waktunya banyak ketiduran. Tapi pertanyaannya belum ini kepada Tante. Ya enggak, saya lagi ngambil buku, maksudnya biar poinnya dapet. Saya nggak tahu kalau diskusi itu nggak ada ilmunya. Jadi tunggu pertanyaannya tadi Bang Duma belum, Tante. Kita kasih kesempatan bertanya satu kali pertanyaan, walaupun waktunya habis, nggak apa-apa lah ya. Pertanyaannya Bang Duma kepada Tante Uti. Pertanyaannya, ketika Yesus itu diakui sebagai Tuhan itu sendiri, lalu kemudian Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di situ ada aku, di situ ada ku yang merujuk pada siapapun Yesus.
latar belakang apapun, hakikatnya Yesus apapun, Yesus dengan jujur mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Lalu kemana perginya Adonai Sabaoth, Adonai Sama, Adonai Rohi, Adonai Sekidu, Adonai Elohim, Adonai Shalom, ya, Adonai Mahkades, yang merujuk kepada esensi pribadi Sang Pencipta itu, yang mengatakan di antaranya, akulah Sang Pencipta alam semesta, aku berkuasa atas segala sesuatu. Lalu Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana bukti daripada Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri? Silakan. Oke, Tante Uti, bisa dipahami pertanyaan Bang Luma. Pertanyaannya adalah, kalau saya boleh bisa ya, paham? Oke, tidak perlu saya bantu lagi kalau begitu. Silakan Tante Uti ditanggapi 5 menit dari sekarang. Ya, terima kasih Pak Juma. Nah, dari sini, dari pernyataan Pak Juma ini kelihatan sekali, sangat-sangat kelihatan Bapak memang tidak mengerti konteks dari setiap ayat yang Bapak baca gitu loh. Bapak sama sekali, saya sudah mengatakan Yesus datang sebagai manusia, mati di kayu salib, menebus dosa umat manusia. Lalu Yesus mengatakan, percayalah kepada aku, gitu kan. Barang siapa percaya kepada Yesus itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kedatangan Yesus itu memang datang sebagai anak manusia yang mati di kayu salib, menebus, menyelamatkan umatnya dari segala kuasa dosa. Itulah kebesaran, itulah bukti bahwa Allah itu maha kasih ya. Di antara kebesaran Allah, Allah yang maha kasih, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, disebut situ maha kasih. Oleh sebab itu dibuktikan segala perkataan Elohim itu ada buktinya, ada faktanya. Elohim mengatakan begitu besar kasih Allah ya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal, ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kedatangan Yesus itu memang menunjukkan bahwa Elohim atau Yahweh Hashem yang Bapak bilang itu adalah Allah yang kasih dengan cara dia menebus, menyelamatkan. Di dalam Yesaya juga dikatakan, akulah yang menebus kamu, akulah yang menyelamatkan kamu oleh karena kasihnya. Yesaya 63 dengan ayat 9 menyatakan bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan, menebus umatnya dalam kasihnya. Ini pembuktian Allah yang besar dalam hal kekasihannya, dalam hal kemuliaan kasihnya yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Dan ini juga adalah bukti bahwa dia adalah Allah yang tidak ada yang lain seperti dirinya. Di dalam Yesaya 43 yang Bapak bilang itu, ya, selain aku tidak ada yang dibentuk, selain daripada aku tidak ada Allah lain. Itulah maksudnya Pak, Allah yang penebus dan juru selamat, Allah yang menebus umatnya dalam kasihnya yang besar itu, gitu loh. Dan tidak ada yang lain selain dia. Ya kalau kita mau baca ya, tapi takut waktunya habis ya, karena saya mau kasih poin-poinnya aja ya. Itulah dia, di situ dimaksudkan jelas Bapak semua jelas, semua Bapak cuma comot-comot gitu loh. Yesaya 43 itu berkata tidak ada yang lain selain aku, selain Allah yang lain. Sebelum aku, setelah aku yang dibentuk, itu kan jelas, baca ayatnya dengan jelas, dengan menyimak ya. Konteksnya itu tidak ada Allah lain yang di lain dia, yang menjadi penebus, yang juru selamat, yang mengasihi umatnya, yang mati di kayu salib, yang menjadi penebus, menghapus seluruh dosa umat manusia dalam kasihnya. Itu bukti kuasa kasihnya itu, gitu loh. Nah, ketika Yesus datang menjadi manusia, ketika dia itu menjadi manusia, dia menjadi anak manusia. Bahkan itu sudah dinubuatkan oleh Daniel. Raja Daniel itu ratusan tahun sebelumnya, dia itu akan menjadi anak manusia, tetapi yang punya kerajaan yang kekal. Allah sendiri yang datang menjadi anak manusia itu. Lalu ketika dia datang menjadi manusia, kenapa Bapak bingung dengan perkataan-perkataannya sebagai manusia? Kami ini tahu dia Tuhan karena Alkitab sudah menubuatkan dan dia membuktikannya. Lalu ketika Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu jelas di dalam konteksnya itu adalah perkataannya sebagai anak manusia.
Sebagai manusia dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Yesus jelas mengatakan, apa yang kukatakan kepadamu, apa yang kukatakan tidak aku katakan dari diriku sendiri. Melainkan Bapa yang diam di dalam diriku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Walaupun Yesus mengatakan dia tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, setidak-tidaknya lihatlah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Kuasa-kuasa ketuhanan yang dia lakukan itu. Yesus mengatakan bahwa kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Allah itu sendiri. Aku dan Bapa adalah satu karena Yesus itu mengaku akulah dia. Bukan satu dalam hal kesatuan. Ketika Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, coba kita lihat ayatnya Pak, konteksnya saya lihat, ya kita baca. Di situ mengatakan dia berkata-kata dalam kapasitasnya sebagai anak manusia, anak Allah di situ kan, di situ dikatakan ya, kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Oke, terima kasih. Time is over. Alarm Bamtri berbunyi. Oke, terima kasih sudah dimatikan alarmnya. Kuping saya hampir meledak. Oke, begitulah Tante Uti dengan cetar membahana, menjelaskan, menginjili seluruh makhluk pada hari ini. Dan supaya tadi dengan suaranya yang lantang tidak sakit tenggorokannya, Tante Uti jangan lupa pesan jamu anti kejang kepada saya. Boleh kalau untuk Tante Uti saya diskon 20%. Hai. Baik, Ikhwan yang ada di rumah, jangan udah buat Tante nanti ini aja kita bicarakan di belakang. Oke, Ikhwan yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu berkomentar yang baik. Karena apa? Ingat di dalam surah Yasin Allah katakan Allah akan menghisap kita dari jejak-jejak yang kita tinggalkan. Jejak digital itu akan selalu menjadi bumerang untuk kita di akhirat nanti. Ketika baik, komentar kita insya Allah menjadi amal. Ketika buruk, maka takutnya itu menjadi kerugian buat kita nanti di akhirat. Saya sebagai muslim wajib mengingatkan antum semua, jangan menghujat, jangan body shaming, dan tidak perlu kita melaknat, mengutuk, karena kita, Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita untuk melakukan hal itu. Baik, Ikhwani Fillah yang ada di rumah, itu penjelasan Tante Uti. Mudah-mudahan Bang Zulkifli M. Abbas bisa menangkap apa saja argumentasi dari Tante Uti. Dan silakan Bang Zulkifli M. Abbas untuk menanggapi kembali apa yang sudah disampaikan oleh Tante Uti. 5 menit dari sekarang. Baik. Jadi apa yang Ibu utarakan tentang Yesus itu sama ketika orang Hindu juga ingin mendudukkan ya Adonai Elohim itu sama seperti Krishna, sama. Tidak ada bedanya. Tapi apakah demikian adanya tentang pengajaran Yesus itu sendiri? Tentu tidak. Nah, Anda mengatakan saya comot-comot ayat. Jadi maunya Ibu saya membacakan satu gospel gitu, satu Bible di sini. Kan nggak mungkin. Kita ambil poin-poin pengajaran Yesus saja. Yesus berkata, seperti Ibu yang Ibu katakan tadi, di ayat Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 16 kalau nggak salah ya. Lalu kemudian Ibu harus pahami juga bahwa Yesus pun mengajarkan hal yang bertentangan dengan apa yang Ibu salah pahamkan terhadap pengajaran Yesus. Contoh, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang telah mengutusnya. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Yesus, Yohanes 13 ayat 16. Nah, lalu kemudian dikatakan di ayat yang Anda ambil tadi, di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah dari dunia ini, akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus, itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, siapa Yesus menurut dirinya, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dikatakan di dalam ayat 17 ya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman.
sebab ia tidak percaya dalam nama anak Tuhan yang tunggal. Maksudnya utusan Allah, yaitu Yesus. Dan inilah hukuman itu. Allah sudah menerangkan, Yesus sudah menuliskan, barang siapa yang tidak percaya kepada anak, yaitu Yesus, percaya kepada Yesus. Maksudnya percaya kepada ajaran Yesus, percaya kepada perbuatan Yesus, percaya kepada perkataan Yesus. Bukan percaya kepada orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan, tapi percaya kepada Yesus itu sendiri. Jadi saya uraikan lebih detail lagi. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun tidak lebih tinggi seorang utusan itu daripada yang mengutusnya. Lalu kemudian dikatakan, ini perkataan Yesus. Yesus yang mengatakan, tidak akan pernah seorang hamba atau utusan lebih tinggi dari yang mengutusnya. Jadi sampai kapanpun kalau Anda percaya Yesus, Anda harus percaya bahwa Yesus tidak akan pernah bisa lebih tinggi atau setara dengan Tuhannya yang mengutusnya. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Nah sekarang ketika Yesus menerangkan kepada orang-orang yang hidup pada zamannya, aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada yang benar, karena Allahku lah yang telah memuliakan aku. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang ada di surga. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah saja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik, hanya Allah yang baik. Hanya satu yang baik, yaitu apa? Turutilah perintah Allahku yang ada di surga. Nah sekarang Allah menerangkan, Yesus menerangkan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Nah pertanyaan saya, pernyataan Yesus, hanya satu Tuhanmu, yaitu dia yang ada di surga. Dialah yang akan mengabulkan permintaanmu. Aku akan pergi kepada Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain dia yang ada di surga. Kenapa kemudian orang Kristen gak percaya semua perkataan-perkataan Yesus ini? Sementara terang dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Dan barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Dia akan berada dalam kerajaan maut. Nah sekarang, ibu percaya Yesus itu adalah Hasem, ibu percaya Yesus itu adalah Adonai yang datang dalam rupa manusia. Kapan-kapannya Yesus mengajarkan itu? Kapan-kapannya Yesus mengajarkan itu? Yesus mengatakan Matius 10 ayat 32, di depan Bapa Allahku yang di surga. Matius 12 ayat 50, Tuhanku yang ada di surga, Allahku yang ada di surga. Semuanya di surga, bukan di dirinya. Lalu kemudian di Yesaya 46 ayat 9, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, Keluaran 3 ayat 15, Allah adalah nama Tuhan untuk selama-lamanya, bukan Yesus. Oke, terima kasih Bang Zulkifli Abbas. Satu kali lagi ya, saling menanggapi menuju ke closing statement. Baik, poin yang bisa kita tangkap dari pernyataan Bang Zuma adalah percaya kepada Yesus dalam arti apa yang diajarkan Yesus, apa yang dinyatakan Yesus, itu maksudnya percaya. Kalau dari perspektif Bang Zulkifli M. Abbas mewakili dari Muslim. Dan Tante Uti silakan menanggapi kembali, dan mungkin saya akan menangkap poin apa yang disampaikan Tante Uti nanti agar kita di rumah juga mendapatkan ilmu dari diskusi kali ini, dan tidak terlalu begitu saja waktu tanpa mendapatkan ilmu. Silakan Tante Uti 5 menit, dan nanti setelah ini langsung closing statement. Benar ya Bang Tri ya, kita langsung closing statement saja. Silakan Tante Uti menanggapi 5 menit dari sekarang. Ya, begini ya Pak Zulkifli, jelas, sama sekali jelas ya. Saya mau kasih tahu ya, penyelewengan atau maksudnya kesalahpahaman atau pencocokan ayat yang Pak Zulkifli lakukan. Saya akan buka ayatnya satu persatu ya Pak ya. Saya akan buka ayat satu persatu, sama sekali tidak mendukung apa yang Pak Zulkifli opinikan itu. Sama sekali tidak mendukung ya. Di dalam Yesaya 43 yang mengatakan selain daripada aku tidak ada Allah yang dibentuk. Ini Bapak tahu, baca di bawah keduanya ya. Ya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat 10-nya, kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Dia di situ ada YHWH. Yesus mengatakan akulah dia. Ya, jadi itu ya. Lalu di situ dikatakan
Dan sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Allah lagi. Bapak melupakan atau menghilangkan ayat selanjutnya. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Selain Yesus yang penyelamat, yang menyelamatkan, yang memberitahukan, yang menubuatkan, yang memberitahukan, menyelamatkan, menubuatkan, itu selain dia tidak ada yang dibentuk, sesudah dia tidak ada yang dibentuk. Jelas di dalam ayat Yesaya ini mengatakan, akulah penebusmu, akulah juru selamatmu. Itu maksudnya, tidak ada Allah lain selain penebus dan juru selamat. Lalu saya mau bongkar lagi semua pernyataan Bapak Zulkifli yang mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa, gitu kan. Pak Zulkifli mengatakan Yesus itu punya Tuhan. Dia kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak, Yesus tidak mengatakan kepada Tuhanku, Tuhanmu. Yesus mengatakan, pergilah. Dia mengatakan kepada Maria Magdalena untuk mengatakan hal seperti itu. Bahwa Yesus akan pergi kepada Bapanya Maria Magdalena, kepada Bapanya saudara-saudara Yesus, kepada Allahnya Maria Magdalena, kepada Allahnya saudara-saudara Yesus. Itu maksudnya, itu harus dibicarakan, harus diomongin kepada Maria Magdalena untuk saudara-saudara Maria. Karena pergi kepada Bapa itu tidak bisa Bapak bilang bahwa itu bukan Tuhan. Karena Yesus sudah mengasih tahu di dalam Yohanes 14, pergi kepada Bapa, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana kamu berada, aku pun berada. Bagaimana Bapak bisa mengatakan dia hanya utusan, sedangkan dia berkuasa menyediakan tempat buat kami di sorga itu? Itu bukti bahwa dia bukan manusia biasa. Lalu ketika Bapak mengatakan lagi di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jelas itu Bapak cuma comot ayat. Karena di dalam ayatnya yang kedua dikatakan dengan jelas, itu perkataan Yesus untuk murid-muridnya. Hidup yang kekal itu mereka harus kenal Elohim satu-satunya yang benar, bukan satu-satunya yang tauhid. Itu berkata di antara Allah-Allah yang mengaku benar, bahwa Elohimlah satu-satunya yang benar. Yohanes mencatat bahwa Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan satu lagi, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dua-duanya pemberi hidup yang kekal. Allah yang benar itu dan Yesus Kristus yang diutus itu. Karena ayat 2-nya jelas mengatakan, Bapak pura-pura nggak lihat ayat yang kedua. Ayat kedua mengatakan pemberi hidup yang kekal itu adalah Yesus sendiri, yang utusan itu sendiri, ya. Soal comot-comot ayatnya sini, ya. Ya, pemberi hidup yang kekal itu dikatakan di situ, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia atau Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Dua-duanya pemberi hidup yang kekal. Makanya ayat ketiga, pemberi hidup yang kekal itu adalah Elohim yang benar itu dan utusannya dan jelmaannya itu. Karena apa? Karena di ayat 5-nya jelas mengatakan bahwa Yesus yang utusan itu dikatakan di situ, Bapa permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dia memiliki kemuliaan sebagai Allah Bapa. Hadirat itu artinya keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang menjadi utusan. Dan ketika Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, itu perkataannya sebagai anak manusia yang tunduk kepada Bapanya. Bahkan itu sudah dinubuatkan bahwa dia akan tunduk, akan takut kepada Bapanya. Dan satu hal yang perlu Bapak Juma ketahui adalah bahwa Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu kan konteksnya lain lagi. Dia bersyukur kepada Bapanya yang adalah Tuhan langit dan bumi, bukan Tuhan untuk dia. Untuk Yesus sendiri, Yesus itu menyebut Allah itu Bapanya. Dia tidak pernah menyebut Allah itu Allah. Yesus itu adalah anaknya, bukan umatnya, bukan ciptaannya, gitu loh. Nah, sekarang saya mau masuk. Oke, terima kasih. Time is over. Nanti, Bang Tri, tolong. Oke, terima kasih kepada Tante Uti dan Bang Tri yang sudah menggetarkan kuping saya. Oke, Ikhwani bilang, ini Bang Zulkifli mungkin takutnya tidak bisa menangkap poin-poin dari Tante Uti. Saya akan cobakan sebagai moderator yang baik, karena kita harus mendapatkan poin. Pertama, ada 8 poin ya Bang Juma. Yang pertama adalah
Tante Uti mengutip Yesaya 43 bahwa dengan kata-kata bahwa Elohim adalah juru selamat, maka Yesus adalah Elohim dengan kata-kata ini karena hanya Yesus jadi juru selamat. Kemudian Tante Uti juga mengutip kata-kata akulah dia. Ketika Elohim berkata akulah dia, maka ternyata Yesus berkata akulah dia di dalam perjanjian baru, maka dengan begitu adalah Yesus Tuhan. Kemudian akulah penebus di dalam kitab perjanjian lama, maka di dalam perjanjian baru juga Yesus sebagai penebus menurut keyakinan orang Kristen, maka dia adalah Elohim. Ini saya rangkum ya supaya tidak ini lari lagi. Yesus tidak punya Tuhan menurut Tante Uti karena perkataan itu hanya bukan Tuhan tapi adalah Bapa karena dia adalah anak ya. Nah, dia berkuasa menyediakan tempat di surga untuk Tante Uti nanti. Ini menurut Tante Uti. Yang keenam adalah Elohim satu-satunya Tuhan yang benar di Yohanes 17 ayat 3, artinya Yesus mengatakan hanya Tuhan Bani Israel adalah Tuhan yang benar. Kemudian dan pemberi hidup yang kekal, dan di sini Tante Uti juga mengatakan bahwa Yesus adalah pemberi hidup yang kekal. Kemudian di poin ke-7, Yesus memiliki kemuliaan sejak semua sebelumnya segala sesuatunya belum ada, maka Yesus memiliki kemuliaan. Ini poin ke-7. Poin ke-8, pernyataan Yesus sebagai waktu dia bersyukur, waktu dia itu bukan dia bertuhan, tetapi dia menunjukkan sisi manusianya yang tunduk kepada Bapaknya. Ini menurut Tante Uti yang saya rangkum menjadi 8 poin, dan mudah-mudahan Bang Zulkifli bisa mungkin tidak dengan waktu ya, tidak tapi rangkumkan saja semua tanggapan jawaban untuk Tante Uti Watimena. Ini kita masuk ke sesi closing statement berarti ya Bang Tri. Bang Tri, kita masuk ke closing statement, oke? Belum 5 menit lagi untuk Bang Zuma, baru setelah ini closing statement dari Uti. Oh, oke. Bang Zuma aja. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Bang Zuma aja. Tanggapan dari Bang Zuma. Ini masih tanggapan dari pernyataan. Ya, Bang Zuma masih tanggapan. Tante, silakan. Benar, Bang Zuma langsung aja. Masih ada satu kali lagi, Bang Zulkifli. Ya, satu kali lagi dari Bang Zulkifli. Bukan, langsung begini Tante Uti, coba dengarkan. Tadi kan Bu Uti, jadi saya lagi, terus Bu Uti saya lagi, Bu Uti saya terus Bu Uti. Silakan. Jadi gini. Oke, silakan Bang Zuma. Baik. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia adalah juru selamat satu-satunya. Nah, bagaimana kemudian cara Allah membuktikan kalau Dia itu adalah sang pencipta juru selamat satu-satunya? Caranya dengan cara mengutus para nabi, termasuk Yesus. Itulah pembuktian bahwa Allah di dalam Yesaya 43 itu tidak pernah dibentuk. Yesus datang sebagai juru selamat. Yes, Dia adalah juru selamat utusan Tuhan. Itu tidak bisa dipungkiri. Islam, Kristen harus akui itu. Yesus itu utusan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Nggak bisa tidak. Tetapi apakah kemudian ketika dia adalah sang penyelamat itu, apakah berarti dialah yang sang maha penyelamat itu? Tidak. Sang yang maha penyelamat mengutus sang penyelamat. Bernama Yesus, bernama Musa, bernama Abraham, bernama Daud, bernama Salomo. Sang maha penyelamat inilah satu-satunya sang penyelamat yang kemudian mengutus utusan-utusannya untuk membuktikan kalau dia itu maha penyelamat. Melalui jalan mereka inilah kemudian Allah yang maha suci, Hasem yang maha kudus, membuktikan kalau dirinya adalah satu-satunya penyelamat. Maka dikatakan, Yesus, akulah jalan, akulah hidup, akulah keselamatan. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Jadi Yesus mengatakan itu sangat jelas untuk membuktikan bahwa Tuhan yang mengutusnya itulah satu-satunya Tuhan sang maha pencipta, sang maha penyelamat. Betul. Melawan apa yang diajarkan oleh Hindu, Buddha, dan seterusnya. Bahwa Tuhan mereka lah sang penyelamat. Bukan. Tuhan sang penyelamat itu adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus. Nah, bagaimana dengan perkataan Yesus, akulah dia? Tunggu dulu. Pernyataan-pernyataan akulah dia dalam bahasa Yunani, ego eimi, itu banyak. Bagaimana kemudian di dalam Matius 14 ayat 27. Ya, di situ sangat jelas dikatakan ego eimi. Yesus mengatakan, teranglah, akulah ini, jangan takut. Nah, lalu kemudian di dalam Lukas 1 ayat 19, malaikat pun datang. Jawab malaikat itu kepada Maria,
Akulah Gabriel, akulah yang melayani Tuhan, akulah yang telah diutus untuk berbicara dengan engkau. Akulah ini malaikat Tuhan. Nah, di situ juga ada kata ego emi, akulah dia. Jadi tidak ada kata makna daripada ego emi itu berarti ego emi itu Tuhan yang sang maha pencipta yang adalah Hasem itu, yang adalah Adonai itu, bukan. Karena kenapa? Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 5, Paulus juga mengaku, ya, ego emi, akulah dia. Jadi tidak ada yang istimewa ketika Yesus mengatakan ego emi. Tidak ada yang istimewa. Di dalam Yohanes 8 ayat 27, Sang Bapa telah mengutus Sang Anak yang diterangkan di dalam Yohanes 8 ayat 18 ayat 29. Jadi jelas apa yang diterangkan oleh Bu Uti itu betul, bahwa Yesus itu adalah juru selamat, tapi bukan Sang Maha Penyelamat. Dia juru selamat bagi Bani Israel. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan diselamatkan dan sampai kepada Bapa. Makanya dikatakan, yang saya terangkan tadi, aku berkata kepadamu, kata Yesus, tidak ada yang aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba, aku ini hamba. Di dalam Yohanes 4 ayat 22, aku mengenal Tuhan yang aku sembah. Itu perkataan Yesus. Berarti dia menghamba. Makanya dikatakan, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Tuhannya. Maka dari itu, Yesus sang penyelamat, bukan sang maha penyelamat. Masih ada di belakang dia yang telah mengutus dia. Makanya dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, apa yang aku perintahkan, semua atas instruksi sang maha penyelamat yang mengutus aku menjadi juru selamat bagi kalian, bagi Bani Israel. Jadi tidak ada yang istimewa di situ. Yesus juru selamat, yes, dia adalah juru selamat, tapi bukan sang juru maha selamat yang memerintahkan Yesus untuk mengajarkan kebenaran, memperlihatkan jalan, memperoleh hidup ketika orang-orang itu mengikuti jalan dan kebenaran yang Yesus torehkan, yang Yesus ajarkan. Apa itu? Menyembah hanya kepada Allah, tidak merubah hukum Tuhan di dalam Torah, kemudian sujud, ya, menghambakan diri kepada Sang yang Maha Pencipta, yang merupakan sang pengutus yang mengutus Yesus. Jadi Yesus itu juru selamat. Iya, Islam juga akui. Yesus mengatakan akulah dia. Iya, memang dia itu adalah juru selamat bagi Israel. Tetapi bukan dalam arti kata akulah Tuhan sang pencipta alam semesta. Bukan. Bukan yang dikatakan di dalam Elion, Eloi, Eloam, Eshabot, Eshama, Elohi. Bukan. Bukan Yesus yang dimaksud dengan El-Gibor. Bukan. Bukan Yesus yang dimaksud Elom. Bukan. Oke, Bang Zulkifli, waktunya sudah habis. Oke, baik Tante Uti, sebelum closing statement saya bantu untuk merangkum dari apa yang disampaikan Bang Zulkifli M. Abbas agar tidak lari kemana-mana dan juga ikhwan filah yang ada di rumah mendapatkan ilmu dari diskusi kali ini. Yang pertama, Bang Zulkifli M. Abbas menyatakan Yesus adalah juru selamat. Iya, karena Tuhan itu mengutus juru selamat. Karena sama seperti Musa yang diutus oleh Tuhan menyelamatkan, dan juga Ibrahim, semua nabi bagi umat Islam adalah juru selamat, memperkenalkan Tuhan itu sendiri kepada umatnya. Yang kedua, poinnya dari Bang Zulkifli M. Abbas adalah masalah akulah dia, ego emi, di Matius 14:27. Di Lukas 1:19 dikutip oleh Bang Zuma bahwa malaikat juga mengatakan akulah Gabriel, akulah dia. Dan juga di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 9:45 juga Paulus menyatakan akulah dia. Jadi tidak ada hal yang aneh dengan akulah dia, bukan berarti setiap yang mengatakan akulah dia, dialah Tuhan. Kemudian di poin keempat, Bang Zulkifli menyatakan bahwa juru selamat Yesus itu untuk Bani Israel. Kami mengimani itu, iya kami mengimani dan tidak menolak. Kemudian di poin kelima, menurut rangkuman yang saya terima, bahwa di Yohanes 4 ayat ke-22, Bang Zuma mengatakan bahwa Yesus berdasarkan ayat itu adalah seorang hamba. Dan poin yang garis besar yang saya bisa tangkap dari penjelasan Bang Zulkifli M. Abbas adalah benar Yesus juru selamat untuk Bani Israel, tetapi bukan dialah yang maha penyelamat, yang esensi yang disampaikan Bang Zuma berdasarkan kitab Tanakh atau Perjanjian Lama. Karena esensinya menurut Bang Zulkifli dari tadi kita dengarkan itu berbeda. Baik, mudah-mudahan Tante Uti memahami, dan ini adalah sesi closing statement. Tante Uti silakan, nanti akan di closing juga oleh Bang Zulkifli M. Abbas sehingga kita mendapatkan ilmu dan tidak hanya sia-sia waktu kita kali ini. Silakan Tante Uti ditanggapi 5 menit dari sekarang. Closing statement.
Ya, terima kasih Pak Zulkifli. Nah, satu lagi kesalahan besar dari Bapak Zulkifli Abbas, Mr. Zuma, ya kan? Pak Zulkifli, Bapak mengatakan bahwa Yesus adalah, ya betul, dia adalah juru selamat, tetapi dia bukan penyelamat. Oh maaf, dari kata itu saja Bapak Zulkifli tidak tahu apa artinya juru selamat. Juru selamat itu artinya dialah yang memberi keselamatan itu. Tidak bisa Bapak mengatakan juru selamat, dia memang juru selamat tetapi bukan dia. Itu adalah halusinasi dari Bapak Zulkifli sendiri. Juru selamat itu artinya dialah pemberi keselamatan itu. Dan rasul-rasul mengatakan dengan jelas, dikatakan di sini. Di dalam kisah para rasul, berapa kisah para rasul 4 ya, dikatakan dengan jelas di situ. Ya, dan keselamatan tidak ada di dalam dia, siapapun juga selain di dalam dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Juru selamat itu artinya dia yang memberi keselamatan. Juru selamat itu artinya dialah yang memberi keselamatan dengan mati di salib menjadi penebus dan juru selamat. Oleh sebab itu Yesus Elohim mengatakan, akulah juru selamatmu, akulah penebusmu. Dari kata juru selamat aja Pak Zulkifli tidak bisa mengatakan bahwa dia memang juru selamat, tetapi dia bukan pemberi keselamatan itu. Itu namanya ngaco, tidak sesuai dengan tatanan bahasa gitu loh. Juru makan itu artinya dia yang memberi makan. Juru mudi itu artinya dialah yang mengemudi. Juru ketik itu artinya dialah yang mengetik. Juru selamat itu artinya dialah yang menyelamatkan. Dan ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa itu adalah satu dalam hakikat. Ketika Yesus mengatakan bahwa dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tanganku ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Itu dia. Aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam kuasa ilahi. Satu dalam otoritas sebagai ketuhanan. Tidak ada manusia yang berkuasa memberikan hidup yang kekal kepada dunia ini selain daripada Dia sendiri, yaitu Allah. Tidak ada nama lain yang dimana orang bisa selamat selain daripada Yesus Kristus itu sendiri, yang adalah juru selamat itu sendiri. Ya, ketika Bapak mengatakan, oh itu satu, bukan arti satu secara real. Oh tidak, Yesus mengatakan aku dan Bapa itu adalah satu karena Dia berkuasa memberikan hidup yang kekal. Ketika Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi ayat itu konteksnya adalah bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah memberikan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus mengaku dia tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak harus lihat konteksnya. Konteksnya di situ jelas mengatakan apa yang dilakukan oleh Bapak, aku lakukan. Apa yang dipunyai oleh Bapak itu adalah milikku. Kuasa, otoritas, ketinggian Allah itu adalah milikku gitu loh. Di dalam Yohanes 5 itu baca ayatnya 9 dari awal Pak. Itu Bapak akan mengerti konteksnya yang benar gitu loh. Jadi semua ayat-ayat yang Bapak kasih ke saya itu mentah semua. Nggak bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu ketika Bapak di situ mengatakan Yesus tidak juru selamat, tetapi dia hanya juru selamat bagi bangsa Israel. Lagi-lagi di sini cuma konteks, cuma comot ayat ya. Comot ayat, lagi-lagi comot ayat. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus hanya bagi domba-domba Israel. Itu konteksnya adalah dia sedang mengatakan kepada ibu yang kerasukan itu, dia ingin menguji iman ibu itu, apakah dia itu sungguh-sungguh mau minta pertolongan kepada bangsa Israel gitu loh. Karena di situ ibu yang minta anaknya disembuhkan itu dari kerasukan setan itu, dia tidak bergaul dengan bangsa Israel pada saat itu. Mereka dianggap kasta yang rendah. Dan Yesus ingin menguji iman perempuan itu. Ketika itu Yesus mengatakan, aku diutus untuk hanya bagi bangsa Israel itu adalah, aku ini cuma untuk bangsaku, bukan untuk bangsamu. Yang dimana kami dengan kamu itu tidak bersahabat gitu loh. Itu konteksnya pada masa itu. Tetapi ibu itu mengatakan, benar Tuhan, bahkan anjing itu juga memakan remah-remah dari tuannya. Lalu Yesus mengatakan, besar imanmu ibu gitu loh. Jadi semua ayat-ayat kalau ada waktunya saya akan kupas semua, bahwa semuanya ngaco Pak. Ngawur-ngawurnya. Tidak ada yang benar yang Bapak pakai itu. Yesus adalah Tuhan dengan apa? Yesus mengatakan, dan anak manusia itu akan datang di awan-awan. Dia akan datang lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Dia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Yesus itu satu dengan Bapa karena Dia pemberi hidup yang kekal. Karena Dialah yang akan menghakimi seluruh umat manusia ini. Karena malaikat-malaikat itu adalah punya Dia. Karena sorga itu adalah milik Dia. Dan keselamatan ini tidak ada di dalam nama siapapun juga selain daripada Dia gitu loh Pak. Tidak ada. Jadi apapun perkataan Bapak itu harus Bapak
kasih dengan konteksnya supaya tidak nyasar gitu loh Pak. Sorry ya. Oke, time is over, Tante Uti. Oke, time is over. Terima kasih Tante Uti Watimena. Baik, saya kembali merangkum walaupun agak susah dengan kecepatan Tante Uti berbicara seperti Rosi yang sedang menyalip-nyalip lawan dan tidak terpleset ya. Saya berusaha untuk merangkum beberapa poin dari penyampaian Tante Uti Watimena. Mudah-mudahan kita ikhwan fillah yang ada di rumah paham dengan apa yang beliau sampaikan. Kalau Bang Zuma saya rasa paham. Nah, nomor 1 poinnya adalah tidak ada keselamatan oleh dia, tidak ada nama yang diberikan kepada yang lain atau nama itu adalah Mosia menurut Tante Uti di poin pertama, melainkan hanya kepada Yesus. Yang kedua, aku dan Bapak satu, menurut Tante Uti itu adalah satu hakikat keilahian. Itu statement Tante Uti. Poin ketiga, Bapa dan Yesus satu otoritas kekuasaan menurut Tante Uti. Di poin keempat, apa yang Bapa lakukan, maka Yesus juga lakukan, anak juga lakukan. Itu menurut Tante Uti di poin keempat. Kemudian di poin kelima, Yesus untuk Bani Israel, begini penjelasan Tante Uti. Tante Uti menyatakan bahwa itu hanyalah ujian kepada wanita yang bukan dari kalangan Bani Israel, ingin menguji apakah dia itu imannya kuat. Karena kata Tante Uti tadi, selentingan saya dengar, mereka tidak bergaul dengan orang-orang lain. Nah gitu, menurut Tante Uti. Mudah-mudahan Bang Zul paham apa yang ada di pikiran Tante Uti. Dan yang keenam, ya itu saja poin yang bisa saya tangkap. Dan garis besarnya Tante Uti menyatakan bahwa Yesus pemilik surga, Yesus pemilik dunia, Yesus yang menciptakan, dan Yesus adalah Yod He Vav He-nya orang Bani Israel. Dan Bang Zulkifli M. Abbas, silakan waktunya untuk closing statement. Semoga bisa dirangkum semua apa yang poin-poin yang sudah diberikan Tante Uti, yang sudah saya rangkumkan juga, dan agar kita semua mendapatkan pencerahan. Silakan Bang Zulkifli M. Abbas. Baik, Matius 19 ayat 28. Di hari kebangkitan, di hari penghakiman, Yesus mengatakan seperti ini. Yesus loh yang mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari penciptaan kembali, kamu akan menempati 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Bani Israel bersama denganku. Ya, lalu kemudian Yesus juga mulai. Maaf, startnya kok gak jalan? Ulang. Startnya ulang. Ya. Oke. Ya Pak, langsung Pak. Ya, jadi, lalu kemudian di dalam Yesaya 44 ayat 10 ayat 11, siapakah yang membentuk Allah dan menuangkannya ke dalam patung? Sesungguhnya semua mereka ini, pengikutnya yang membuat patung, yang mengukirnya, tukang-tukangnya, akan kubuat malu secara bersama-sama. Gitu. Lalu kemudian kembali kepada pernyataan ini, bahwa Yesus itu maha kuasa, baik di langit, di surga, dan seterusnya. Yesus di dalam Matius 20 ayat 23. Yesus berkata, cawanku memang kamu minum, bisa kamu minum, akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku, di sebelah kiriku, aku tidak berhak untuk memberikannya. Aku tidak berhak untuk memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku untuk menyediakannya. Jadi pernyataan-pernyataan Yesus itulah yang maha kuasa, Yesus itulah Tuhan itu sendiri, itu tidak terbukti. Ya kan? Karena Yesus sendiri yang melawan pernyataan-pernyataan, tuduhan-tuduhan Ibu Uti terhadap dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengurniakan anaknya. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sementara Yesus menerangkan. Yohanes 12 ayat 49. Bapa yang telah mengutus aku. Matius 15 ayat 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Pernyataan-pernyataan Yesus dia hanya Bani Israel itu nyata. Matius 2 ayat 2. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Yesus hanya raja untuk Yahudi. Kemudian di dalam Yohanes 17 ayat 9. Kata Yesus yang berkata, aku berdoa bukan untuk Bani Israel. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi hanya untuk mereka. Siapa? Mereka yang percaya akan aku. Aku ini siapa? Aku ini utusan Tuhan. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus.
Dan Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Jadi ketika Yesus Allah mengatakan barang siapa yang percaya dia akan memperoleh keselamatan, maka percaya apa yang Yesus ajarkan. Yohanes 17 ayat 3, Yesus adalah utusan Tuhan. Matius 10 ayat 40, dialah Allah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Matius 23 ayat 10, hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Berarti Yesus itu hanya pemimpin umat. Ya. Lalu kemudian dikatakan Markus 6 ayat. Pokoknya intinya dia mengatakan bahwa dirinya hanya seorang nabi. Dia hanya seorang nabi, itu pengakuan Yesus. Lukas 4 ayat 18, dialah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Berarti siapapun yang ingin memperoleh keselamatan, maka harus percaya kepada Yesus. Makanya Ibu memilih tema, siapa Yesus menurut Yesus, maka harus diakui. Dialah Allah yang telah mengutus aku. Dialah Allah yang telah mengutus aku. Ada ratusan ayat pengakuan Yesus bahwa dia mengutus aku. Berarti Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dia memang juru selamat, tapi bagi Bani Israel. Bagaimana caranya Yesus menyelamatkan? Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan Bani Israel mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan. Bukan sebagai anak haram, bukan sebagai anak hasil zina, tetapi mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan, Allahnya Abraham, dan mengakui bahwa Tuhan yang satu-satunya yang benar itu adalah Dia yang telah mengutus Yesus, yaitu Hasem, yang maha suci lagi maha tinggi. Tidak ada yang lain. Itu yang Yesus ajarkan. Sebagai juru selamat, Dia mengajarkan Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Sang Pencipta alam semesta. Dia memang juru selamat, tapi tidak ada yang sampai kepada Bapa bagi Bani Israel tanpa melalui pengajaran Dia. Dan Ibu harus tahu bahwa siapa Yesus menurut Yesus, Yesus sendiri dengan terang mengatakan, aku adalah utusan Allah. Dan dikatakan oleh Yesus, tidak akan mungkin lebih tinggi, dan lebih tinggi anak daripada yang mengutusnya. Itu pernyataan Yesus. Sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada Dia yang mengutusnya. Itu nyata. Berarti Yesus adalah seorang hamba yang bukan Tuhan itu sendiri. Demikian. Terima kasih Ibu Uti. Ya, baik, terima kasih banyak Bang Zulkifli M. Abbas. Cuma mau ini doang, mau kasih tahu doang. Pak Zulkifli cuma comot ayat lagi, cuma comot ayat lepas dari konteksnya, udah itu doang. Comot ayat lagi, Oke, nanti kita ini lagi. Tante Uti. Nanti minta tolong moderator, nanti siapkan waktu di mana saya bisa baca kitab Kejadian sampai Wahyu sampai selesai. Ya, Pak. Baik. Jadi begini, hari ini saja ya. Saya mau tanya, kita bahas ayat satu persatu, ketahuan banget Pak Zulkifli cuma comot-comot. Jadi satu ayat kita baca konteksnya. Oke, karena gini, tunggu, Tante. Gini. Kita selesaikan dulu. Ya. Oke, gini, menurut hemat saya, karena kita netizen kasihan juga, kan ini waktunya kita sudah tentukan, kita closing statement sudah selesai, Tante Uti dan Bang Duma. Nah, jadi kalau ingin melanjutkan lagi ya terserah kepada Bang Duma dan Tante Uti. Bang Tri bisa siapkan waktu, dan saya insya Allah bisa moderator. Tapi saya berkewajiban merangkum apa penyampaian Bang Zulkifli tadi untuk ikhwan fillah yang ada di rumah, agar apa yang disampaikan dapat poinnya ya, karena ini adalah ilmu buat kita semua. Baik, ikhwan fillah yang ada di rumah, sebelum kita close atau mungkin nanti Tante Uti dan Bang Duma melanjutkan dialognya, saya akan membacakan beberapa rangkuman dari Bang Zulkifli M. Abbas untuk antum semua. Begini, dari tema kita adalah Tante Uti mengajak Bang Duma ini berdiskusi dengan tema siapakah Yesus menurut Yesus. Beginilah beberapa rangkuman yang saya coba rangkum dari pernyataan Bang Zulkifli M. Abbas. Jadi kita bisa menilai di rumah ya. Nomor 1, Yesus itu menghakimi, kata Tante Uti. Lalu Bang Duma mengatakan iya dan menghakimi Bani Israel. Itu ada ayatnya, saya lupa kutipkan tadi. Yang kedua, di dalam Yesaya 4 ayat 11. Ini rangkuman Tante, rangkuman dari penyampaian Bang Duma untuk ilmu kami semua yang ada di rumah sana. Nanti Tante Uti
Tante Uti selesai, nanti saya rangkumkan dulu. Yang kedua, menurut Yesaya 44 ayat 11, pembuat patung akan dipermalukan. Ini adalah ayat yang jelas, pembuat patung akan dipermalukan. Kemudian yang ketiga, di dalam Matius, Yesus tidak berkuasa di surga karena tidak mampu memberikan tempat duduk untuk orang yang minta tempat duduk di dekat Bapa. Karena Bapa lah yang melakukan itu. Di poin yang keempat, percaya kepada anak tidak akan, saya terlalu cepat, jadi saya tidak menyatat ayatnya dan saya tidak selesaikan poin keempat. Dan poin kelima, di dalam Yohanes 12:49, Matius 19:24, kemudian ya, Yesus hanyalah sebagai utusan menurut Yohanes 12:49 dan Matius 19:24. Kemudian di dalam Matius 2 ayat 2 bahwa Yesus hanyalah sebagai raja orang Yahudi atau Bani Israel. Kemudian di dalam Yohanes 17:9, aku berdoa hanya untuk kalian, bukan untuk dunia ini. Ini adalah pernyataan Yesus. Ingat, tema kita hari ini adalah Yesus menurut Yesus. Maka Bang Zulkifli M. Abbas menyampaikan pernyataan siapa Yesus menurut Yesus. Ini topiknya yang perlu kita pahami. Kemudian di dalam Matius 10 ayat 6 menurut Bang Zuma, ke-12 murid diutus tidak untuk tempat lain, tidak boleh menyimpang kemanapun. Itu adalah bukti bahwa Yesus hanyalah untuk Bani Israel menurut Bang Zuma. Kemudian di dalam Markus ayat 6 bahwa Yesus adalah Nabi. Di dalam Lukas 4:14, dialah yang mengutus aku, artinya Yesus adalah utusan. Jadi sesuai dengan tema siapakah Yesus menurut Yesus, maka dapat kita simpulkan berdasarkan penjabatan Bang Zuma, Yesus yang pertama adalah utusan untuk Bani Israel, yang kedua dia adalah seorang nabi, yang ketiga seharusnya menjadi raja untuk Bani Israel, namun kenyataannya ditolak. Itu adalah kesimpulan yang kita dapat pada kali ini, Ikhwani Fillah, ilmu dari gurunda kita Zulkifli M. Abbas. Nah, silakan menilai manakah yang on the point, manakah yang sesuai tema. Silakan Anda menilai, baik yang ada di live komennya Tante Uti Watimena sebagai pihak Kristen, maupun yang ada di live komennya Bang Tri Channel dan Zulkifli M. Abbas Channel sebagai pihak Muslim. Kita memiliki akal, silakan menelaah ayat-ayat yang sudah disampaikan. Baik Tante Uti, ada lagi yang ingin disampaikan mungkin untuk season selanjutnya atau dengan Bang Zuma, ada yang ingin disepakati, silakan. Ya, Rifa, maksudnya tadi ini kesimpulan debat apa bagaimana tadi yang kamu utarakan? Tapi kok versi kamu saya berusaha menyimpulkan ini. Bukan, ini tunggu, stop, jangan dulu, tunggu. Kamu memberi Iya, saya tadi kan menyimpulkan apa yang Tante sampaikan. Bukan, ini saya simpulkan. Tadi kan saya di season ketiga. Moderatornya ada yang gini. Bukan, ini yang disampaikan Bang Zuma. Loh, itu Bang Zuma yang bilang, ayat-ayatnya Bang Zuma yang kasih tahu, saya catet. Ya Allah, Tante Uti lucu. Tadi Tante menyampaikan juga saya catet. Pak Zulkifli sebanyak yang kamu ambil itu, Pak Zulkifli cuma comot-comot aja. Saya bilang saya sekarang gini aja. Saya minta satu ayat. Saya catat, bentar. Saya kasih ini. Semua ayat cuma comotan dan kamu kasih kesimpulan. Nih saya catat nih. Kamu ini gitu loh. Ini baca, ini lihat, ini kesimpulannya. Ini baca. Enggak, ini baca, ini kesimpulannya saya catat dari Bang Zuma tadi. Gimana sih Tante juga saya catat tadi kesimpulannya. Jadi kamu nggak kasih kesimpulan buat saya tadi. Nggak boleh mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu saya catat. Oke, ini kesimpulan Tante. Nggak, loh ini kok Tante Uti jadi tantrum. Ingat ya, Rifa, kamu harus rangkuman, bukan kesimpulan. Kesimpulan itu milik para pendengar. Ini udah menyalahi aturan. Para pendengar akan kalau kamu menyalahi aturan, pendengar kamu seperti yang kamu kasih tahu. Pak Zulkifli nggak kasih kesimpulan, Pak Zulkifli kasih dalil. Rifa ngawur ini nggak bisa. Iya, saya bacakan dalilnya. Ibu tadi Ibu menjelaskan 5 menit, habis itu Mbak Uti jelaskan. Nah, habis saya Uti rangkum lagi gitu. Yang ngasih kesimpulan dari perkataan dari debator yang nggak ada, dia harus merangkum sendiri. Nggak boleh. Bentar, Putih, maaf Putih. Bentar. Sebentar. Jadi kan kesannya sebentar. Terima bilang tinggal. Ya benar. Lah kamu sendiri yang ngatur. Sebentar Putih. Comot ayat, saya bilang comot ayat. Oke, sebentar. Lagi kalau
kalau Buti, demikian nggak adil tenangkan dan dirimu Buti, hebat. sebentar. Gini Buti, nanti kalau Buti Coba dengar coba dulu. diputar ulang ya yang di Bang Tri Channel. Setiap ada argumen 5 menit dari Buti itu diberikan kesimpulan oleh Unirifa. Setiap 5 menit dari Bang Zuma itu diberikan kesimpulan oleh Unirifa. Itu bukan kesimpulan secara keseluruhan Buti. Itu kesimpulan dari setiap 5 menit argumen kita. Tadi kan Buti juga diberikan kesimpulan. Ini loh yang disampaikan oleh Buti. Ini poinnya 1, 2, 3, 4. Tidak. Coba perhatikan lagi nanti. Tadi memberikan rangkuman, bukan kesimpulan, bukan opini dia sendiri disampaikan ke orang. Ini nggak adil. Bukan. Ada Nah, Unirifa itu coba Unirifa lihatkan itu. catatan yang dilihatkan. Kamu mengarahkan Unirifa Buti dan itu juga ya. rangkuman. Ini mengarahkan 100% Lihatkan ke kamera, kepada Bukan. apa yang menjadi dalil dari Pak Zulkifli, diarahkan ke situ, padahal itu tidak benar. Kita harus kupas lagi, waktunya tidak ada, hanya Oke, comot-comot ini. ayat lalu Bentar, diarahkan. ini. Jadi kesimpulannya Nih, Yesus adalah coba Tuhan. diam Begitu. dulu. Pak Zulkifli nggak bilang begitu. Tante minum jamu anti kejang dulu deh. Loh, kalau seandainya Bang Zuma tidak menyampaikan apa yang saya katakan, saya yang berdosa. Kalian bisa lihat sendiri di live komen apa yang disampaikan Bang Zuma itu, ayat yang dia bacakan, bahkan ada beberapa ayat yang tidak saya tulis karena saya tidak ingat lagi. Tunggu, ini punya tante. Ini menurut rangkuman punya tante tadi nih, tidak ada keselamatan oleh dia, tidak ada nama yang diberikan kepada yang lain. Nah, kemudian yang kedua, kata Tante Uti, aku dan Bapak adalah satu, maksudnya adalah satu hakikat dan satu kekuasaan. Nah, yang ketiga, Bapak dan Yesus satu otoritas kekuasaan. Tunggu dulu, selesaikan dulu ente. Aduh, ente lagi berbicara, ente tidak mendengarkan. Jadi kan Uti protes ini dijelaskan karena setiap Jangan argumen begitu, kita lagi dilihat orang loh, malu loh kita anak kecil. Lanjut, cepetan, aku udah diem masih mau cek. Tante, tuh, giliran dijawab, Tante Uti gitu, giliran nggak dijawab saya dituduh. jaringan Katanya mau lanjut, karena saya udah diem kok masih aja. Itu nggak boleh gitu, jahat namanya umat. Nggak boleh kita mencerminkan hal seperti itu nih di dalam kesimpulan Tante Uti. Oke, suara Uni jelas? Gimana Bang Tri? Ya ampun, lanjut. Oke. Ya, kita udah closing statement. Saya sudah bukan menyimpulkan, bukan menyimpulkan keseluruhan seperti yang Bang Tri katakan, tapi mencoba mengambil kesimpulan, mempertajam apa yang disampaikan oleh kedua debater. Ini saya lakukan agar kan banyak tuh tante ngomong bla 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 bla, kami nggak ngerti. Jadi saya ambil tadi beberapa, ada 6 poin. Kalau Bang Zuma, saya ambil itu beberapa poin juga. Jadi ayat-ayat yang dibaca saya bacakan kembali. Kalau tante tidak percaya, silakan tante cek nanti diulang lagi nonton apa benar saya ini tidak sesuai dengan yang Bang Zuma katakan. Loh, saya kan punya catatannya gitu loh. Buat apa gitu? Saya memperjelas Bang Zuma emangnya ini. Jadi Tante Uti ini. Oke, lanjut aja Bang Tri. Intinya saya sudah membuktikan bahwa saya mencoba merangkum setiap apa yang disampaikan oleh debater agar kita semua mendapatkan ilmu. Silakan Bang Tri dilanjut, mungkin ada apalagi kesepakatan lagi mungkin Bang Zuma dengan Tante Uti. Silakan Bang Tri. Baik, terima kasih Unirifa. Jadi Ini saya cuma kasih saran aja ya, Bang Tri, boleh nggak? ya, silakan Bang Tri. ngomong dulu Buti. Oke, silakan. Silakan Buti. Kita bertemu lagi. Halo, Buti. Mungkin Halo. esok atau Buti? di langit hari. Kayaknya Buti kehilangan pos jaringan. Sebut aja namaku. Kasih Zuma. Oke, ini masuk lagi. Kehilangan arah. Tante Uti kehilangan arah mungkin. Bang Zuma, jangan nyanyi suaranya kebagusan, nanti ada yang ini nanti. Nanti ada yang berminat lagi studio rekaman. Masuk lagi Butinya. Butinya masuk lagi. Coba kita dengarkan. Halo Bu Uti. Halo Bu Uti. Ya, jadi sambil nunggu Bu Uti ya Iwan Villa. Tadi semuanya juga nonton bahwa setiap kali selesai 5 menit argumen yang disampaikan oleh masing-masing debater, itu moderator Unirifa sudah memberikan rangkuman setiap 5 menit.
Jadi itu bukan kesimpulan secara keseluruhan yang dibuat oleh Unirifa, tapi itu adalah. Bang Tri, saya boleh ngomong nggak? Oke, silakan Uti, nyambung lagi. Ya, jadi gini ya, di dalam setiap kasus perdebatan itu, yang dimenangkan itu biasanya orang yang ada di closing statement terakhir. Ini menurut pengalaman saya, gitu loh. Apalagi ditambah dengan apa yang diutarakan oleh Rifa, gitu loh. Rifa sebetulnya tidak boleh mengambil kesimpulan, karena kesimpulan itu adalah milik semua orang pendengar. Dan jadi gini, saran saya, setiap closing statement itu jangan lagi, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Rudi Yohanes, jangan lagi bicara tentang dalil-dalil, jangan lagi berdebat. Closing statement itu 100% hanya untuk wassalam gitu loh. Karena kalau closing statement seperti ini ya artinya saya tidak selesai, saya tidak punya waktu lagi menjawab karena Pak Zulkifli sarannya tadi apa? Kalau closing statement nggak boleh pakai dalil-dalil lagi. Iya, kalau closing statement setiap closing statement itu sudah wassalam. Jadi kasus sudah selesai gitu loh. Ada penyelesaian. Nah, ini dapat aturan kayak gitu debat di mana, Bu? Maaf Bu, saya tanya dulu. Dapat aturan debat kayak gitu di mana? Di closing statement nggak boleh pakai dalil. Ini kan saran. Jadi closing statement dua-duanya itu hanya wassalam. Oh, saran yang Ibu inginkan. Yang Ibu inginkan begitu. Iya, saran supaya supaya tidak tercipta ini masalah baru yang tidak sempat dijawab lagi. Nah, di closing statement itu harusnya kita sama-sama menutup, bukannya kasih masalah baru. Ini kan Pak Zulkifli kasih masalah baru, lalu disimpulkan lagi oleh Rifa, lalu tersiarlah wacana baru, pandangan yang baru. Itu kan nggak adil gitu loh. Jadi kita sama-sama mulai sekarang kalau closing statement itu tutup gitu loh Pak, yang adil itu tutup, bukannya kasih masalah baru. Ini tadi kan Pak Zulkifli kan kasih masalah baru dan saya nggak ada waktu lagi untuk menjawab, dan itu jelas itu cuma comot lagi. Tapi kan saya nggak bisa bilang gitu loh. Lalu didukung lagi dengan kesimpulan ya, itu untuk para pendengar. Ya, jadi itu. Jadi closing statement harusnya wassalam, dua-duanya harus komit wassalam supaya enak didengar dan nggak ada kesalahpahaman gitu loh. Enggak, tadi Ibu di closing statementnya juga nggak wassalam. Itu sudah kasih masalah baru lagi. Itu harus dijawab, tapi nggak ada waktu gitu loh. Ibu Uti tadi kan closing ya. gitu loh. Bentar Bu Uti. Bu Uti tadi closing itu hanya masalah. Halo Bu Uti tadi juga closing ya kan, tapi di closingnya nggak wassalam tuh bunyinya, masih mengeluarkan statement. Ya jadi itu maunya Bu Uti ya. Kita sudah punya aturan dimanapun perdebatan pasti seperti itu. Tapi Ibu salah paham juga tadi sama Ibu Unirifa bahwa Unirifa tidak menyimpulkan debat kita secara keseluruhan. Bu Unirifa itu menyimpulkan setiap 5 menit berbicara. Itu bukan kesimpulan secara keseluruhan. Ibu juga boleh lihat nanti, setiap Ibu berbicara 5 menit selesai, Unirifa selalu memberikan ini loh yang disampaikan oleh Putih tadi, biar Bang Zuma paham. Berkali-kali Unirifa menyampaikan itu, biar Bang Zuma paham dengan apa yang disampaikan oleh Uti. Jadi Unirifa itu juga menghargai dan menghormati apa yang disampaikan oleh Uti. Oke, Utinya keluar sendiri ya. Nanti ngakunya di-kick lagi. Itu keluar sendiri itu. Baik, Ikhwan Fillah, demikian ya diskusi kita kali ini. Yang nantang itu tadi adalah Ibu Utiwati Mena, karena dia penasaran dengan Akhi Zuma ini, begitu pengakuannya. Jadi Ikhwan Fillah, ya biasa ya, terjadi agak panas ya. Cuman nggak bisa nyerocos di sini Bang Tri, karena kita punya waktu, punya aturan. Kalau di channelnya mereka mungkin bisa tadi nyerocos ya. Oke, silakan Uni ditutup. Oke, baik Ikhwan Fillah yang ada di rumah, karena setiap saya meluangkan waktu untuk menonton debat atau melihat debat, mungkin antum juga begitu. Saya tidak mau waktu kita terbuang sia-sia tanpa mendapatkan poin atau ilmu. Karena debat ini tidak akan pernah berhenti kalau kita hanya dengar terus lihat siapa yang kalah, siapa yang menang. Bukan begitu kalau saya. Makanya saya coba tadi merangkum, karena Tante Uti itu ngomong banyak sekali. Jadi khawatirnya Ikhwan di rumah tidak menanggapi apa yang beliau sampaikan dan tidak paham dengan keyakinan beliau gitu. Nah, itu tugas saya sebagai moderator. Saya memang improvisasi, memang tidak ada kesepakatan di awal, tetapi ini sebuah hal yang wajar saya lakukan untuk memperjelas apa saja yang dia katakan. Jadi jangan sampai kita kayak dengar khotbah tapi nggak ngerti khotbahnya apa gitu. Begitu juga yang disampaikan Bang Zuma. Nah, apa yang disampaikan Bang Zuma ini spesial untuk umat Islam, ini ilmu
ilmu untuk kita semua. Wajib saya merangkumkannya agar Anda mencatat ayat-ayat yang disampaikan Bang Zuma di rumah untuk pembekalan diri Anda sendiri. Jangan hanya berharap kepada Bang Zuma terus dong untuk membentengi akidah umat. Karena apa? Setiap Anda itu wajib menjadi kristolog saat ini, karena setiap Anda akan didatangi misionaris, kemudian mereka akan memperkenalkan agama ini kepada Anda. Nah, Anda mendapatkan ilmu dari Bang Zuma tidak sia-sia. Lalu saya coba untuk catatkan ayatnya kembali. Mudah-mudahan Anda mencatat di rumah ayat-ayat mana saja yang ternyata ada di dalam Bible. Siapa Yesus menurut Yesus sesuai dengan tema. Nah, mohon maaf ikhwani fillah jika saya ada salah kata-kata. Begitu juga saya wakili Bang Tri di sini. Jika kami ada salah kata-kata, kami berusaha untuk seadil mungkin karena kami tidak boleh tidak adil. Allah memerintahkan kami untuk adil, tidak boleh zalim. Jadi kalau Tante Uti ingin minta konsep debat seperti yang dia inginkan, saya rasa dia harus membuka Zoom sendiri atau live stream sendiri agar sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau di Zoom Muslim kita punya ketentuan sendiri, kita punya hukum-hukum tersendiri yang harus mereka ikuti. Jika tidak mau mengikuti, silahkan tidak usah berdialog dengan kami. Jika ingin bisa mematuhi dan kami pun tidak berbuat zalim, silahkan kita buka ruang untuk berdiskusi. Karena kita sama-sama sudah dewasa, pasti paham dengan apa-apa yang kita lakukan. Jadi apalagi dilihat orang banyak. Nah, maaf saya kepanjangan. Kita close hari ini ya Bang Zuma. Terima kasih atas waktunya. Tunggu. Luar biasa. Dan Tunggu dong. Ya, silakan. Oke, Silakan, minta 5 menit boleh nggak? Silakan. 5 menit boleh nggak? Boleh, sebanyak yang dibutuhkan. Debat lagi. Sebanyak yang dibutuhkan, silakan. Oke, ya sebelum saya sarapan ya, sahabat-sahabat sekalian. Ini kan terjadinya debat di pagi hari ini karena ada tantangan gitu loh. Saya berharap yang nantang saya itu adalah Yeri Asylum itu. Saya maunya si Fatima itu, yang ngaku-ngaku bernama Fatima itu dong, yang nantang saya. Jangan Bu Uti ini sahabat saya, yang tidak ada ilmu gitu loh. Dan memang dia, Bu Uti ini harus banyak belajar, kalau perlu jadi murid saya deh sekalian. Ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan gini, kepada sahabat-sahabat. Kita umat Islam itu muncul ada perdebatan bukan karena kita benci, tapi karena kita sayang terhadap saudara-saudara kita ini. Supaya mereka itu mendapatkan jalan keselamatan. Karena setiap hamba Tuhan, hamba Allah, itu memiliki hak untuk mendapatkan hidayah. Sama dengan kita. Kita punya hak. Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha juga punya hak untuk mendapatkan hidayah sebagai ciptaan Allah. Nah, bagaimana kemudian hidayah itu bisa masuk ke dalam manusia? Itu disebabkan karena manusia itu sadar bahwa Sang Pencipta itu tidak memiliki titik kelemahan setitik pun. Sang Pencipta itu tidak pernah mati. Sang Pencipta itu tidak pernah menjadi mayat. Sang Pencipta itu tidak pernah disalib. Kalau teman Kristen mengatakan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat, betul. Yesus itu Juru Selamat bagi umatnya, Bani Israel, bukan bagi Bani Kristen. Bani Kristen itu penumpang gelap. Jadi Yesus itu adalah salah seorang dari Bani Israel. Dia kemudian dianggap Tuhan oleh manusia pertama kali ketika di tahun 325 Masehi atas perintah Kaisar Romawi yang bernama Konstantin dalam sidang Necia. Nah, Yesus ini siapa gitu loh. Jadi diceritakan di dalam Matius 1 ayat 1 dan seterusnya. Yesus ini adalah anak keturunan Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Kemudian Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus. Apa iya secara rasional Sang Pencipta bisa seperti ini adanya? Gak mungkin. Jadi sahabat-sahabat di luar, ya, kalau ada misionaris yang datang, pahami bahwa Tuhan itu tidak mungkin bersisilah. Lalu kemudian di dalam Matius 1 ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak dikatakan dari umat manusia, tapi dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa umatnya, gitu.
Jadi Yesus bukan untuk seluruh alam semesta. Yesus hanya untuk Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel dari dosa-dosa mereka ketika mereka kembali kepada hukum Tuhan, ketika mereka menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi ayat ini merupakan sebuah penggambaran Allah kepada Maria, ibunya Yesus, bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus sebagai penyelamat untuk Bani Israel. Setiap yang dilahirkan, ya sudah pasti itu adalah ciptaan, sudah pasti itu adalah makhluk. Dan setiap makhluk, setiap ciptaan, mustahil dia itu adalah sang pencipta itu sendiri. Di dalam Al-Quran, surah Maryam ayat 19, ya, di situ ada perintah Allah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, ego emi juga dikatakan di situ, akulah sang pembawa wahyu, aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Maksudnya memberikan informasi bahwa Allah menghendaki engkau hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus yang kelak diutus untuk menjadi penyelamat bagi kaumnya, bagi umatnya. Matius 2 ayat 6, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Siapa dia? Yesus. Matius 3 ayat 13, maka datanglah Yesus ke Galilea, ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis oleh dia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya utarakan bukan asumsi, dalil dari sejak awal pembuka tadi, dalil-dalil. Saya dikatakan comot-comot ayat, ya pastilah saya akan mencomot ayat untuk saya sampaikan. Tidak mungkin saya tidak menggunakan ayat, atau tidak mungkin saya menggunakan ayat satu kitab, nggak mungkin. Pasti saya jabarkan poin per poin berdasarkan kebutuhan Bu Uti untuk dia pahami gitu. Ketika Yesus mengatakan, akulah Tuhan. Nah, apa jawabannya kemudian? Apa maksud Yesus mengatakan akulah Tuhan? Dijawab di ayat Yohanes 10 ayat 34, 35, 36. Akulah juru selamat. Apa jawabannya kemudian? Maka Oke, baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik. Dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka bisa membungkam bahkan mematahkan setiap data dan argumentasi dari seorang Ustadz Tsuma yang pada akhirnya membuat Ustadz Tsuma sendiri kepanasan. Entah mengapa Ustadz Tsuma harus kepanasan dan emosi ketika data dan argumentasinya itu bisa dipatahkan, karena padahal yang dibahas dalam diskusi itu mengenai iman kekristenan. Mana mungkin seorang Ustadz Tsuma ini yang tidak beriman dan percaya kepada Yesus Kristus terhadap kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, dia bisa dengan begitu baik untuk membawakan setiap data dan argumentasi berdasarkan dengan iman Kristen itu sendiri. Apalagi kalau kita melihat niatnya untuk berdiskusi, mungkin hanya untuk mengusik, bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mengotak-atik, bahkan juga mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab itu sendiri. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Tsuma ini berdiskusi ketemu dengan orang yang paham tentang, sungguh-sungguh paham tentang Alkitab, maksudnya bisa mentafsirkan Alkitab dengan baik, tahu fakta historis sebuah penulisan Alkitab atau ayat Alkitab itu sendiri, pasti Ustadz Tsuma ini akan kelabakan. Dan dia pasti akan bersuara besar, bahkan membuat room diskusi menjadi heboh atau rusuh untuk menutupi ketidaktahuannya tentang isi Alkitab, tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Hal inilah yang sangat disayangkan ya, ketika niat dari Ustadz Tsuma untuk berdiskusi hanya untuk mengusik iman kekristenan dan juga untuk mencari kesalahan di dalamnya. Akan tetapi ketika membahas tentang imannya, tentang ajarannya, pasti dia akan kepanasan, pasti dia akan mencari cara bagaimana untuk menjebak orang tersebut. Seperti itulah lika-liku dari perjalanan diskusi atau debat jikalau ada Ustadz Tsuma di dalamnya. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti
Ustadz Suma ini tidak lagi mengotak-atik isi Alkitab, tidak lagi mencomot-comot ayat Alkitab, mentafsirkan dengan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk penyaring iman kekristenan. Tapi kita berdoa supaya kebenaran yang diotak-atik oleh Ustadz Suma ini boleh mendapat tempat bagian dalam hatinya untuk mengubah kehidupannya, untuk supaya dia bisa melihat keselamatan, kebenaran yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, dan juga pelayanan melalui media ini, supaya Tuhan berkati, supaya ketika kebenaran itu disampaikan, kabar sukacita itu diberitakan, banyak orang yang boleh mengenal, bahkan percaya, mengaku melalui mulut dalam hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.